Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada perkuliahan kita pada hari ini, yaitu teknik berpidato atau menulis pidato. Dua hal ini tidak bisa kita pisahkan, karena ketika kita sudah menulis teks pidato, kita juga bisa harus menyampaikan pidato itu yang paling diharapkan, ya. Baik, kita buka dulu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah yang telah mempertemukan kita meskipun di dalam saluran daring atau online, tetapi ini semoga Allah satu-satukan hati kita semua di dalam suatu ukhuwah Islamiyah. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada beberapa tipe dari minggu lalu, materinya sudah saya susun. Yang pertama itu ada tipe dari berpidato itu secara mendadak atau impromptu, kemudian tekstual, kemudian pointer atau poin-poin, dan dari tipe-tipe ini bisa kita contohkan, ya. Yang pertama itu tipe impromptu atau mendadak. Kita ambil tipe impromptu dengan tema pendidikan. Contoh, ya, ini contoh dari tema tipe impromptu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada hari ini 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Saya sebagai salah seorang dosen di sekolah tinggi di Lubuk Sekaping mengucapkan bahwasanya pendidikan ini adalah sesuatu yang penting bagi kita, dan harus layaknya lah seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman ini menjadi orang yang betul-betul serius terhadap pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kita bersyukur sudah ada 2 perguruan tinggi di daerah kita ini, dan semoga Bapak Ibu semua saling bahu-membahu memberikan pengertian kepada kita semua, agar kita bisa memperhatikan tetangga kita, keluarga kita yang mungkin belum paham tentang pentingnya pendidikan, sebagaimana di dalam agama Islam juga dijelaskan bahwasanya pendidikan orang yang berilmu itu akan lebih satu tingkat derajatnya Allah naikkan, ya. Nah, sebagai orang Islam, kita juga harus berpegang teguh kepada apa yang Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itulah maka saya di Hari Pendidikan ini mengucapkan selamat menikmati pendidikan yang telah kita capai selama ini, hasil-hasilnya, atau para mahasiswa dan siswa yang mungkin dalam proses pendidikan. Dan kita tahu di dalam agama kita tidak ada akhirnya dalam menuntut ilmu. Jadi berbahagialah kita semua yang telah tahu dan sadar akan pendidikan, dan tetap bersemangat untuk memompa, support teman-teman kita, keluarga kita yang mungkin belum merasakan nikmatnya mengenyam pendidikan. Nah, itu contoh dari yang impromptu atau mendadak. Nah, kalau contoh dari yang tekstual, kita bisa lihat pidato dari ini, ya. Ini adalah pidato singkat, contohnya mengenai dinamika sejarah kejayaan dan kejatuhan Islam. Nah, ini mungkin bisa diberikan pada pidato ketika seseorang memberikan seminar. Nah, ya, contoh, ya. Pembukaan tidak saya sebutkan di sini, tetapi saudara sudah anggap itu sudah ada pembukaan. Kita to the point. Baik, Islam lahir pada abad ke-17 di Mekah dan segera mengalami ekspansi yang sangat cepat pada masa selanjutnya. Pada masa kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, Islam telah mencapai seluruh Arabia, dan di bawah Umar ibnu Khattab, Islam meluas ke wilayah Bizantium, Palestina, Mesir, wilayah-wilayah lainnya. Nah, itu poin-poin itu dia umumnya dilihat dalam teks. Nah, kalau pidato yang teks pointer atau poin-poin, kita bisa lihat seperti ini.
karena ini materi saya ambil dari beberapa materi tausiah, jadi kita bisa melihat di sini ya. Pertama, ini kita ambil aja ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah menuju kebangkitan Islam bagian 1. Ini disarikan dari kitab Amru Khalid dalam kitabnya Hatta Yughayyiru ma bi anfusihim. Saudara-saudara, pada kebangkitan Islam ini kita mengetahui pada saat ini Islam adalah pada kategori masih di bawah. Di saat itulah dunia pun tidak menampakkan kebahagiaan atau kebangkitan yang satu selaras dengan kebangkitan umat Islam. Karena kita tahu dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangkitnya umat, maka akan bangkitlah dunia, perekonomian, perpolitikan, sosial, budaya. Oleh karena itu, kita harus menilik apa hal yang menyebabkan kebangkitan umat Islam menjadi belum tercapai sampai saat ini. Yang pertama, umat Islam terpecah belah. Keterpecah belahan umat ini adalah satu poin yang cukup signifikan. Tetapi masih ada hal-hal berikutnya yang bisa kita lihat sebagai satu bentuk menurunnya keinginan umat Islam untuk bangkit ke depan. Yang kedua, tidak efektif dalam memakai waktu. Kita tahu disiplin adalah hal-hal yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kita umat Islam masih ketinggalan di bidang iptek. Nah, ilmu pengetahuan masih dipakai dan dipisah-pisahkan menurut bagaimana filsafat ilmu mendefinisikan. Seharusnya umat Islam tidak memisah-misahkan antara ilmu, pengetahuan, dan agama. Yang keempat adalah kurangnya rasa optimis dan proaktif. Hadirin semua yang Allah cintai. Yang kelima, ada rasa tadarru' yang kurang. Hal ini adalah hal yang sangat penting dari 5 faktor menurunnya kebangkitan umat Islam di dunia. Tadarru' artinya orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Baik, itu contoh dari poin-poin. Berarti kita ada menjelaskan dan kita lihat poin. Nah, dari 3 ini silakan saudara ambil, pilih ya, dipilih. Mungkin berulang-ulang Ibu berikan tugas sebagai tugas mid semester test juga. Silakan saudara pilih mana yang saudara anggap mudah. Saudara buat sebuah video, lalu saudara kirim ke email saya atau mungkin ke inbox Facebook yang bisa nanti dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.